Apa yang Anda pikirkan pertama kali saat mendengar kata bambu? Makanan panda, tumbuhan hijau panjang, atau rindang? Beberapa kalimat tersebut mungkin yang sering kita pikirkan saat mendengar kata bambu. Tapi kali ini saya mau ajak Anda melihat bambu dari sudut pandang lain. Tanaman bambu yang biasa kita temui nyatanya memiliki sisi ekonomi loh sahabat kompas.com. Karena ternyata bambu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa Penglipuran Kabupaten Bangli, Bali. Bambu tak hanya tumbuh subur di sana, tapi juga disulap agar jadi cuan. Awalnya tanaman bambu di sana hanya menjadi bagian dari konservasi lingkungan para akademisi untuk memunculkan mata air baru sekaligus untuk mencegah terjadinya longsor. Namun seiring berjalannya waktu, para akademisi sadar jika bambu yang dikonservasikan ini tak hanya bisa menjadi sumber mata air baru, tapi bisa menjadi sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat desa Penglipuran, Bali. Pandey Ketutdia Kencana, seorang peneliti dari Universitas Udayana, melakukan konservasi pada bambu, khususnya bambu tabah, selama bertahun-tahun. Dirinya melihat bambu bisa menjadi salah satu pendongkrak UMKM di desa Penglipuran, Bali. Nah, sekarang kita menanam bambu, oke, konservasi bisa terjaga. Tapi bisa nggak dia ekonomi bisa untuk di sekitarnya tanaman bambu itu kan ada masyarakat. Bisa nggak dia hidup dari bambu itu? Kalau kita hanya memikirkan konservasi saja, ya jelas kita sebagai orang akademisi gali bambu itu. Setiap orang tahu bahwa bambu itu banyak fungsinya, tetapi siapa yang menggali? Siapa yang melakukan satu kegiatan untuk bisa apa yang bisa dibuat adalah akademisi di situ. Sayangnya Pandey Ketutdia Kencana merasa masih kurang adanya perhatian dari sisi pemerintah mengenai pengembangan bambu. Bambu belum merupakan prioritas pemerintah, belum menjadi tujuan utama daripada akademisi untuk digali, apalagi pelaku usaha. Bambu di desa Penglipuran memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Bambu-bambu tersebut bisa menjadi sumber bahan baku berbagai produk, mulai dari kerajinan, bahan baku makanan, sabun, hingga produk kecantikan lainnya. Melihat potensi bisnis bambu di sana, para akademisi dan masyarakat pelaku UMKM bergotong royong menjaga kelestarian bambu tabah di desa Penglipuran. Mari kita kenalan dengan salah satu pengrajin bambu di sana. Namanya Bli Adi. Bli Adi menuturkan kepada kami jika keuntungan kasar yang ia bisa peroleh dari bambu sebesar 30%. Bli, kalau boleh tahu lagi mau bikin apa aja hari ini? Ini namanya wincem bambu, bel bambu. Biasanya setiap hari itu bikin apa aja, Bli? Macam-macam sih, tergantung order. Kalau lebih sering kayak gini-gini, bel bambunya. Dalam sehari produksi berapa banyak, Bli? Kalau tiap hari mungkin ya, kalau kayak tergantung kepalanya ya, kalau ini kayak rimit gini ya 50. Ini setiap harinya Bli produksi? Iya. Udah produksi kemana aja, Bli? Nah, ini juga produksi saya ini. Udah jual kemana aja nih, Bli, tahu gak? Ini katanya sih keluar sih, cuma saya nggak tahu, cuma lewat agen aja. Oh, udah jual-jual keluar juga, keluar kota, keluar negeri? Keluar daerah juga. Keluar daerah. Oh. Biasanya ini, Bli, kalau boleh tahu bikin begini ini keuntungan kasarnya aja berapa, Bli? Ya Kasarnya sekitar 30%. 30%. Udah dari kapan, Bli? Saya sih udah dari tahun 2004. 2004 sampai sekarang ini. Oke. Selain ini ada apa lagi, Bli? Nah ini dah, ini sapung keseimbangan, sapung balancing. Saat pandemi COVID-19 kemarin menghantam ekonomi dunia, UMKM bambu desa Penglipuran juga mengalami dampaknya. Bli Adi mengatakan pemasukan hampir tidak ada saat pandemi. Namun saat ekonomi mulai pulih dari COVID-19, pelan-pelan UMKM bambu desa Penglipuran mulai bangkit dan menghasilkan cuan yang telah ia sebutkan tadi. Untuk menunjang sekaligus mendukung pelestarian bambu dari segi ekologis hingga ekonomis, Bank CIMB Niaga melakukan pembinaan UMKM, salah satunya adalah di desa Penglipuran, Bali. Menurut Pandey Ketutdia Kencana, selain pembinaan UMKM, Bank CIMB Niaga juga membantu masyarakat desa Penglipuran dalam pengolahan bambu. Head of Digital Banking, Branchless and Partnership CIMB Niaga Luciana Saleh menyebutkan bahwa program konservasi bambu ini terbukti berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi para pelaku UMKM di desa Penglipuran.
Bambu itu kita melihat sebagai sesuatu yang mungkin cukup banyak di negara ini ya, di Indonesia terutama negara tropis, bambu bisa berkembang biak dengan sangat baik. Jadi selain untuk membantu penyerapan air dan sebagai sumber daya gitu ya di Indonesia, yang kedua bambu itu juga bisa dimanfaatkan untuk dilakukan penjualan kembali dalam bentuk mungkin keranjang-keranjang yang seperti dilihat di belakang atau dalam bentuk lain yang memang bisa dikembangkan oleh UMKM. Fokus kita di tahun ini memang kita bergerak ke arah sustainability living. Kenapa? Karena kita merasa penting sekali ya untuk bumi ini nanti bisa ditinggali oleh anak dan cucu kita. Nah, tahun ini memang fokusnya di bambu. Jadi kita memang konservatori terhadap bambu dan kemudian yang kedua adalah membantu UMKM. Yang pertama dalam hal edukasi, yang kedua adalah dalam hal bagaimana membesarkan bisnis UMKM ini. Dan dampaknya kami rasa cukup baik ya. Jadi semua udah bisa dilihat gitu ya, mulai dari pergerakan ekonominya dari desa ini sampai ke edukasi-edukasi penting terkait dengan pentingnya juga perbankan gitu ya. UMKM kedepannya masih tetap akan kami garap karena itu salah satu juga fokus dari Bapak Presiden kita ya. Jadi secara CIMB Niaga akan terus bergarap ke arah UMKM, tapi fokusnya mungkin bisa berubah dari bambu gitu ya ke tempat yang lain, tapi pasti UMKM akan tetap kami garap. Potensinya besar sekali ya, kita melihat banyak sekali UMKM yang belum bisa kita garap. Jadi marketnya besar sekali, that's why kenapa kita akan coba masuk terus ke UMKM dan coba educate mereka. Ini adalah mungkin salah satu ujung pilar tombak untuk menggerakkan ekonomi di Indonesia. Jadi dari CIMB Niaga sendiri kita punya komunitas yang namanya Kejar Mimpi, di mana di komunitas Kejar Mimpi itu kita mengajarkan UMKM gitu. Kita punya cukup banyak lah UMKM. Salah satunya contoh seperti yang mungkin di daerah Sulawesi gitu ya, dia memberikan kontribusi dari barang-barang plastik diubahlah menjadi tas atau barang-barang lain yang bisa digunakan didaur ulang kembali menjadi barang lain. Banyak sekali sih sebenarnya bisnis-bisnis UMKM yang sedang kita garap untuk memajukan ekonomi Indonesia. Sebagai tambahan informasi, CIMB Niaga juga sudah menyelenggarakan penanaman bambu di Lombok bersama Kehati pada 24 September 2022 silam.